Salam kudus saudara-saudara terkasih. Saya akan membawakan tema pelajaran firman Tuhan, yaitu Tritunggal Allah. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa menjelaskan tentang Tritunggal Allah? Pertanyaan ini saya ajukan oleh karena ada yang mengajarkan bahwa kesatuan Tritunggal Allah itu tidak dapat dijelaskan secara logika, karena hanya dapat dirasakan. Benarkah demikian? Tentu untuk menguji kebenarannya, kita akan selidiki dari kitab suci Alkitab. Dan tentu untuk menyelidiki dari kitab suci Alkitab, maka kita tidak bisa berjalan berdasarkan kehendak hati kita, pikiran kita. Tetapi dalam penyelidikan ini, pertama adalah kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jika kita memiliki roh, maka roh Allah itulah yang memimpin kita. Galatia pasal 5 ayat 25 dan ayat yang ke-16. Dan Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Dan di dalam kita mempelajarinya, tentu Roh Kudus juga berperan untuk mengajarkan firman Tuhan itu kepada kita. Sehingga di dalam menyelidikinya kita tidak salah. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Firman Allah mengatakan demikian. Nah, itulah sebabnya kita akan melihat dua payung hukum tentang penyelidikan ini. Yang pertama, di dalam kitab Mazmur 111 ayat yang kedua dikatakan, besar perbuatan-perbuatan Tuhan layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Dan yang kedua, di dalam Amsal pasal 25 ayat 2 dikatakan, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Artinya bahwa yang rahasia itu adalah kemuliaan Allah. Dan kemuliaan Allah itu pun bisa dapat diselidiki. Dengan demikian, apabila di dalamnya kita dapat menemukan jawaban bahwa benar kemuliaan Allah dapat diselidiki, maka ini merupakan satu kebahagiaan tersendiri bagi kita. Dan jawaban ini tentu akan menjadi berkat bagi semua orang. Nah, untuk itu saudara-saudara yang terkasih, kita akan mulai mempelajari dan menyelidiki dari kitab suci, dan tentu pendekatan yang pertama adalah secara alkitabiah. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang keempat, dan juga dalam Markus 12:29, 1 Timotius 2 ayat 5 di sana dikatakan bahwa Allah itu Esa. Allah itu Esa. Dan Allah yang Esa itu berkeberadaan di dalam tiga oknum. Sekali lagi, Allah yang Esa itu berkeberadaan di dalam tiga oknum, yaitu oknum Allah Bapa, oknum Allah Anak, dan oknum Roh Kudus. Nah, tertulis di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3, dan juga di dalam 2 Korintus 13 ayat yang ke-13. Bahwa ketritunggalan Allah itu dapat dirasakan, dapat dilihat, dan dapat dibuktikan. Dapat dirasakan oleh karena di dalam diri kita ini juga terdapat tubuh, jiwa, dan roh. Bila mana kita berdoa, kita dapat merasakan ketritunggalan itu, kita dapat rasakan. Ya. Mengapa? Salah satu contoh misalnya, di dalam doa kita memohon pada Bapa, ya, atas bimbingan Roh Kudus. Lalu doa itu selalu ditutup dengan dalam nama Yesus. Di sana ada peran ketritunggalan Allah di sana. Jadi ketritunggalan itu dapat dirasakan melalui doa. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17, dan juga di dalam Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-54. Kemudian yang kedua dapat dilihat. Bahwa ketritunggalan Allah itu dapat dilihat. Allah dapat dilihat. Keluaran 24 ayat yang ke-10 oleh umat Israel, oleh Musa. 1 Korintus 9 ayat 1, Rasul Paulus juga mengatakan demikian. Rasul Yohanes juga mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 19. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-11. Ke-11 murid melihat pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga.
Dan juga mereka juga dapat menyaksikan bagaimana waktu Roh Kudus turun. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ketiga. Lalu dalam Yohanes pasal 1 ayat 32 sampai 34 dapat dilihat. Kemudian di dalam Matius pasal 3 ayat 16 dan 17 dapat dibuktikan pada waktu Yesus keluar dari dalam sungai Yordan setelah dibaptis. Yesus berdiri di sungai Yordan, Roh Allah turun bagaikan burung merpati, dan ada suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Artinya ketritunggalan Allah itu dinyatakan untuk pertama kali itu di sungai Yordan. Kalau dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3 masih berbicara konsep Allah, firman, tapi bukti langsung itu ketritunggalan Allah dinyatakan itu di sungai Yordan. Luar biasa. Dan juga dapat dibuktikan melalui pekerjaan-pekerjaan mujizat. Ya, Yesus melakukan mujizat misalnya dalam Yohanes 2 ayat 11. Tanda mujizat pertama yang dibuat setelah dia dilantik ya di sungai Yordan dan memulai pelayanan itu adalah dia merubah air menjadi anggur. Dan juga tertulis dalam Yohanes 14 ayat 7 sampai yang ke-11. Nah, peran ketritunggalan Allah itu di dalam memberitakan Injil. Allah memberitakan Injil berkat kepada Abraham. Galatia pasal 3 ayat yang ke-8. Yesus memberitakan Injil kerajaan kepada bangsa Israel. Bertobatlah kamu karena kerajaan sorga sudah dekat. Matius 4 ayat yang ke-17. Roh Kudus memberitakan Injil keselamatan atau Injil kasih karunia. 1 Petrus 1 ayat 11 dan 12. Kemudian peran dalam bersaksi. Peran Tritunggal Allah itu dalam bersaksi. Pertama, Allah bersaksi tentang Yesus. Yohanes 5 ayat 37 dan 1 Yohanes 5 ayat 10 sampai 12. Kedua, Yesus bersaksi tentang Allah. Di dalam Yohanes 8 ayat 18 dan Yohanes 5 ayat 36. Yang ketiga, Roh Kudus bersaksi tentang Yesus. Yohanes 15 ayat 26 dan 1 Petrus 1 ayat yang ke-11. Jadi saudara-saudara terkasih, jelas di sini berbicara tentang ketritunggalan Allah dapat dijelaskan secara alkitabiah. Allah itu Esa berkeberadaan di dalam 3 oknum, yaitu oknum Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sebagaimana tadi telah dijelaskan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3 dan 2 Korintus 13 ayat yang ke-13. Kemudian ketritunggalan itu dapat dirasakan, dapat dilihat, dan dapat dibuktikan. Jelas. Dan peran Tritunggal itu dalam memberitakan Injil. Ketiga-tiganya berperan di dalam memberitakan Injil. Allah memberitakan Injil berkat. Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah. Sedangkan Roh Kudus memberitakan Injil keselamatan atau kasih karunia. Kemudian di dalam hal bersaksi, Allah datang, Allah bersaksi tentang Yesus. 1 Yohanes 5 ayat 10 sampai yang ke-12. Kemudian Yesus bersaksi tentang Allah. Yohanes 8 ayat 18. Kemudian Roh Kudus bersaksi tentang Yesus. Dalam Yohanes 15 ayat 26 dan 1 Petrus 1 ayat yang ke-11. Jadi jelas. Ya. Ketritunggalan itu jelas. Juga di dalam tugas pokok dan juga fungsi jelas. Nah, sekarang ditinjau secara ciptaan. Kalau tadi secara alkitabiah, nah sekarang secara ciptaan. Ketritunggalan ya ditinjau dari segi ciptaan. Bahwa manusia, bahwa kita manusia ini juga berbentuk Tritunggal. Tubuh atau roh, jiwa, tubuh. Tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23. Jadi manusia itu juga berbentuk Tritunggal. Bukan tidak. Ada roh, ada jiwa, ada tubuh. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Yang kedua, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 11 dan 12 juga dikatakan di sana, semua pepohonan yang buahnya berbiji. Katakanlah buah mangga. Mangga itu buah yang berbiji. Mangga terdiri dari kulit, isi, dan biji.
Mangga itu juga Tritunggal. Ya. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 11 dan 12. Kemudian yang ketiga air. Air ya tentu dikatakan baik air es ya, air beku ya. Ulangan 33 ayat yang ke-13, Ayub 38 ayat 29 dan Yesaya 55 ayat yang ke-10. Berbicara tentang air. Air itu juga kalau dipanaskan jadi uap, dibekukan jadi es, dicairkan ya jadi air. Jadi air itu juga bisa berbentuk Tritunggal. Ya. Karena tertulis secara Alkitab, secara firman Allah tertulis. Jadi secara Alkitabiah Allah itu Esa berkeberadaan dalam 3 oknum. Secara ciptaan manusia juga berbentuk Tritunggal, mangga dan juga air. Dan yang terakhir adalah secara matematika. Nah ini bisa dikategorikan, bisa dijelaskan secara logika. Nah, dikatakan secara matematika, ada orang mengatakan bahwa tidak mungkin Allah Bapa tambah Allah Anak tambah Allah Roh Kudus lalu sama dengan satu, yaitu satu Allah. Nah, kalau ditambah berarti 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Nah, jika ditambah secara matematika tidak mungkin. Bukan berarti tidak bisa. 3 bisa menjadi 1 jika kita tidak menggunakan cara tambah, tetapi cara perkalian. Allah Bapa kali Allah Anak kali Anak Roh Kudus, bukankah sama dengan 1? 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Saudara-saudara terkasih, dengan demikian kita sudah bisa dapat menjelaskan tentang Allah Tritunggal, baik secara logika dan apalagi secara Alkitabiah dan secara ciptaan. Dengan demikian jelas pertanyaan yang tadi diajukan, apakah Allah Tritunggal dapat dijelaskan? Baik secara logika, ya dapat dijelaskan. Baik secara Alkitabiah, lebih-lebih lagi. Kiranya lewat penjelasan ini kita boleh memperoleh berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.